Sidang itu diselenggarakan berdasarkan hukum, berdasarkan undang-undang. Saya mau tanya sekarang, Anda mengambil keadaan pandemi, atau tadi yang Rahma bilang, oke, Saganda nggak punya pengikut banyak seperti Habib Rizik. Habib Rizik ini punya pengikutnya banyak. Pertanyaannya, itu soal hukum atau soal politik atau soal non-hukum? Tetapi kenapa di Indonesia ini yang terjadi seperti ini? Justru undang-undang KUHP dikesampingkan dengan perma begitu. Itulah Indonesia. Dalam perkara-perkara pidana tidak ada persidangan in absentia. Tidak ada persidangan yang tanpa hadirnya terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan menyorot persidangan kasus Habib Rizik Syihab yang sudah berlangsung 2 kali, Selasa dan hari Jumat kemarin tanggal 19. Persidangan ini menjadi polemik ketika dihadirkan atau dilakukan secara virtual, sementara majelis hakim, panitera, saksi, pengacara dan lainnya hadir secara fisik. Dan tentu saja Habib Rizik keberatan dan ingin hadir secara langsung, tapi tampaknya tidak dikabulkan. Ini membuat Habib Rizik sempat walk out ya kemarin. Bahkan ini saya kutip ini pernyataannya ya. Habib Rizik mengatakan, saya didorong, saya tidak mau hadir. Sampaikan kepada majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Saya dipaksa, begitu komentarnya ya. Dan setelah itu dia walk out. Tentunya ini menjadi sorotan karena sebenarnya bukan kasus Habib Rizik saja yang juga dilakukan secara virtual. Kasus Syahganda Nainggolan juga dilakukan secara virtual. Sementara kasus-kasus lain, kasus korupsi misalnya, kita ingat Napoleon ya, kasus Joko Chandra, bisa hadir secara fisik. Ini mengapa ada perbedaan, dan apakah sidang virtual ini tidak melanggar hukum dalam artian melanggar KUHP ini ya? Kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber yang sudah hadir. Ini ada Tengku Nasrullah ini. Ya, Kak Nasrullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma, Pak Margarito dan rekan-rekan lainnya. Iya, ini ada juga ini Kak Margarito Kamis. Assalamualaikum. Kak Margarito. Jangan kaget di sini panggil Kak ya, Margarito. Ini Kak Margarito Kamis dulu deh, saya bertanyanya karena kebetulan Kak Margarito ini juga saksi ahli di persidangan virtual Syahganda Nainggolan ya. Ya, betul. Ini komentarnya gimana tentang persidangan virtual ini? Silakan nih Kak Margarito. Begini, dasar persidangan virtual itu Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik. Itu dasarnya. Nah, kalau Anda cek pasal per pasal, Anda ketemu di pasal 2 Perma itu. Itu satu yang harus kita diskusikan, dan menurut saya memang harus kita buka adalah hadir di dalam sidang itu hak terdakwa. Begitulah yang diadalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Hadir di dalam sidang itu hak. Apa nilai hukumnya dari segi konstitusi? Hak itu adanya di dalam hukum, dan hak hanya bisa ditangguhkan dengan hukum juga. Ditangguhkan sementara atau secara permanen hanya dengan hukum juga. Hukum apa? Hukum yang memiliki bentuk yang sama dengan hak itulah. Karena hadir di dalam persidangan itu
diatur di dalam hak untuk hadir dalam persidangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka penangguhan sementara atau permanen hak itu hanya sah bila diatur di dalam atau dengan undang-undang. Di luar itu tidak sah, apapun alasannya. Apalagi di Perma ya. Apalagi di Perma. Nah, Anda sarjana hukum juga. Kita tahu kan sistem hukum kita itu Perma jauh lebih rendah kedudukannya dalam sistem kita. Tidak ada ilmu yang bisa kita pakai untuk menggunakan hal yang rendah itu mengalahkan hak yang tinggi. Atau hukum yang rendah itu kita pakai untuk mengalahkan, mengesampingkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi. Konsekuensi sistem. Anda suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, begitu. Nah, oke, saya mengerti. Ada pandemi, oke. Dan kita mengerti semua bahwa ada potensi bahaya yang dibawa oleh barang ini. Paham saya. Tapi Anda tahu sebagai orang tata negara ya, sebagai orang tata negara yang belajar ilmu tata negara, sekali lagi hak atau undang-undang hanya bisa dikesampingkan dan atau dicabut dengan undang-undang. Karena hak untuk hadir di dalam pengadilan itu diatur dalam Undang-Undang 1981, maka sekali lagi pencabutan atau penangguhan hak itu sebagian atau seluruhnya tetap atau sementara hanya bisa sah kalau dicabut dengan undang-undang. Itu yang misalnya kalau kita letakkan dalam kerangka tata negara, kita temukan apa yang dilakukan jauh 1 abad yang lalu pada tahun 1863 di Amerika Serikat. Ketika terjadi perang utara selatan, nyata bahaya itu, dangernya present betul, faktual dangers, dan Lincoln ingin mengambil tindakan cepat karena ini keadaan perang. Lincoln tidak begitu saja mengambil keadaan perang lalu mengeluarkan executive order mencabut hak-hak orang, tidak. Dia pergi ke Kongres, minta ke Kongres bikin undang-undang tangguhkan Habeas Corpus Act 1863. Waras mereka, undang-undang, hak yang ada di undang-undang dicabut dengan undang-undang. Hak itu adanya di undang-undang, jadi penangguhannya dicabut dengan undang-undang dalam keadaan perang. Sama situasi kan. Jadi di situ soal kita sekarang ini. Jadi saya tertawa, terbahak-bahak, dan cukup menggelikan melihat orang bicara mengenai contempt of court, bla 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 segala macam. Saya ketawa dan itu menggelikan bagi saya ya. Itu betul-betul menggelikan. Anda jangan salah. Tahun 1679, apa yang sekarang kita bicarakan, 1679 ya, apa yang sekarang kita bicarakan ini mengenai hak terdakwa hadir dalam persidangan itu sudah diatur dalam Habeas Corpus Act 1679 di Inggris. Kerajaannya masih absolut. Orang sudah bicara mengenai hak-hak orang, hak-hak terdakwa untuk diperlakukan secara manusiawi di kerajaan absolut 1679. Hari gini kita begini, apa kata dunia? Ya, ini kita bicara di dunia juga. Dengan pandemi ini, ya kita sebenarnya tidak usah membandingkan ke jauh-jauh ke luar negeri sih. Di dalam negeri saja sudah terjadi ketimpangan. Kasus-kasus lain berlangsung secara fisik, begitu ya. Misal alasannya karena mungkin Habib Rizik bisa mengundang banyak jamaah ya, banyak masanya. Tapi Syagan dan Nainggolan yang tidak banyak pengikutnya juga virtual begitu. Ya, ini tampaknya kita beralih ke Kak Nasrullah ya. Kak Nasrullah. Tapi begini Mbak. Oh, oke ya, silakan Rahma. Pak Margito. Begini Mbak Rahma. Sidang itu diselenggarakan berdasarkan hukum, berdasarkan undang-undang. Saya mau tanya sekarang. Anda mengambil keadaan pandemi atau tadi yang Rahma bilang, oke, Saganda nggak punya pengikut banyak seperti Habib Rizik. Habib Rizik ini punya pengikutnya banyak. Pertanyaannya, itu soal hukum atau soal politik atau soal non-hukum? Kalau itu diambil sebagai dasar, kenapa Anda bikin Perpu? Kenapa Anda bikin Perma? Kenapa Anda dituangkan di dalam undang-undang?
Jadi apa yang tadi Rahma bilang bahwa Habib Rizik itu punya pengikut banyak dan itu ditakutkan akan menjadi soal. Begitu. Itu bukan soal hukum. Sementara peradilan diselenggarakan berdasarkan hukum. Haknya Habib Rizik, siapapun dia yang menjadi terdakwa, dijamin dalam undang-undang, dalam hukum, dalam undang-undang. Salahkah itu? Tidak. Undang-Undang Dasar 1945 pun bilang bahwa hak itu harus diatur dengan undang-undang. Jadi kalau cabut juga mesti diatur dengan undang-undang. Ya, tapi nyatanya di kasus-kasus tertentu begitu ya. Iya. Nah, apalagi kalau Rahma bilang lagi, Rahma banding dengan kasus yang lain maju. Ya. Kenapa Saganda Nainggolan yang tidak punya pengikut banyak divirtualkan, lalu Jumhur Hidayat juga virtual. tidak punya pengikut banyak. Ya, ada juga yang tidak punya pengikut banyak, sebut saja begitu, bisa dihadirkan di dalam. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Anda mengarang. Mengarang. Tapi di dunia ada lagi yang ngomong di negara lain terkait pandemi ini bagaimana Pak Di Cina ada 2 diplomat Kanada sekarang disidangkan. Yang kemarin Anda nonton di TV itu ada sejumlah diplomat luar negeri itu bersatu mengadakan protes terhadap persidangan 2 diplomat Kanada. Si diplomat itu terdakwanya hadir dalam persidangan, tetapi persidangannya dibuat tertutup dengan alasan national security. Beda-beda tipis. Beda tipis. Ini tidak boleh hadir, ya, alasan pandemi. Di sana boleh hadir di tengah pandemi, tapi di sidang dibikin tertutup karena national security. Beda tipis. Tapi ini mungkin saya akal dalam soal ini. Saya ke Kak Nasrullah ini, saya kira kalau apa yang terjadi ya dengan negara ini ya Kak Nasrullah, karena kan kalau soal logika hukum saya kira semua sudah mengerti ya, tidak perlu terlalu pakar lah, semua orang juga tahu, tidak perlu sarjana hukum, semua juga tampaknya mengerti jika undang-undang itu ada hierarkinya, tidak bisa undang-undang yang di bawah mengesampingkan peraturan yang lebih atas, itu tampaknya sudah banyak yang tahu begitu. Tetapi kenapa di Indonesia ini yang terjadi seperti ini, justru undang-undang KUHAP dikesampingkan dengan perma begitu. Nah, begitu kira-kira begini Rahma, kalau saya putus sebentar ya. Itulah Indonesia. Iya. Bercanda doang. Ya, disilakan ini Kak Nasrullah. Ya, terima kasih Rahma. Jadi gini, saya ingin melepaskan diri dulu dari kasus Habib Rizik. Saya tidak mau terjebak kepada pemikiran saya ini terjebak kepada Habib Rizik atau bukan. Karena kalau kita berbicara ini terkait dengan kasus Habib Rizik, nanti bagi orang-orang yang senang dengan Habib Rizik mencari pembenaran-pembenaran terhadap sikap Habib Rizik. Bagi orang-orang yang tidak suka dengan Habib Rizik, berada dalam posisi berseberangan dengan Habib Rizik, maka Habib Rizik itu, perilaku Habib Rizik dihujat habis-habisan, disalahkan dan segala macam. Saya berbicara dari konteks hukum acara dan di mana saya berkecimpung selama ini. Saya sebagai dosen di Fakultas Hukum UI mengajar hukum acara pidana, termasuk di dalamnya itu adalah proses persidangan yang kita bicarakan, dan saya termasuk juga anggota tim penyusun RUU KUHAP. Jadi saya berbicara dalam kompetensi saya, ya. Nah, dalam kaitan ini saya berbicara baik sekarang, pada masa lalu maupun ke depan, sama bahasa yang saya gunakan. Pertama, bahwa mohon maaf Pak Margarito ya, mungkin ini bukan perbedaan persepsi, tetapi perbedaan penggunaan istilah. Bagi aparat penegak hukum baru boleh menghadiri suatu persidangan dengan hadirnya terdakwa di ruang sidang, wajib hukumnya. Bagi terdakwa, hadirnya di ruang sidang pun pada dasarnya wajib. Walaupun nanti di ruang sidang dia boleh menggunakan haknya untuk menjawab atau tidak. Ya. Nah, kemudian makanya dalam perkara-perkara pidana tidak ada persidangan in absentia. Tidak ada persidangan yang tanpa hadirnya terdakwa.
kecuali untuk perkara tertentu, jelas disebutkan, misalnya antara lain tindak pidana korupsi, ya, bisa diadili tanpa hadirnya terdakwa. Nah, bagaimana makna hadir terdakwa di ruang sidang? KUHP telah mengatur hadirnya terdakwa di ruang sidang hadir secara fisik, tidak hadir dalam konteks virtual. Nah, kemudian kan yang menjadi masalah adalah ketika munculnya Perma nomor 4 tahun 2020. Perma ini pun kalau kita baca dengan cermat, Perma ini tidak mengatur choice kepada hakim bahwa untuk hadirnya terdakwa di ruang sidang, hakim boleh memilih, boleh secara offline atau online. Tidak ada choice itu. Prinsip dalam Perma itu adalah hadirnya terdakwa di ruang sidang harus hadir secara fisik di dalam ruangan sidang, tidak bicara virtual. Namun Perma itu mencoba melihat keadaan sekarang yang sedang mengalami wabah. Kenapa wabah pandemik itu menyebabkan timbul Perma? Karena beberapa waktu yang lalu, masih di tahun 2020, sekitar bulan-bulan ya Agustus, September itu, kalau Rahma melihat di pengadilan itu, lapas, rutan-rutan menerapkan tidak ada keluar masuk penghuni rutan demi mencegah terjadinya wabah saat itu menyebar di rutan. Bahkan keluarga tidak boleh besuk. Nah, terdakwa tidak boleh dijemput oleh jaksa dibawa ke pengadilan. Nah, ini timbullah persoalan bagaimana persidangan itu. Nah, karena ada keadaan tidak bisa dikeluarkan dari sidang, dari lapas, sidang kan harus berjalan, ini menyangkut hak orang yang harus bebas dari tahanan nanti. Persidangan belum putus, masa penahanannya sudah habis. Gimana caranya? Nah, Mahkamah Agung dengan itikat baik, tentunya dengan itikat baik. Walaupun saya mengatakan itikat baik itu harus ditempatkan pada prosedur hukum yang benar, ranah hukum yang benar. Nah, sayangnya di Indonesia itu ya tidak ada mekanisme yang seperti disampaikan oleh Pak Margarito. Itu presiden datang ke Kongres minta dikeluarkan sebuah ketetapan untuk bisa itu. Tidak ada mekanisme yang seperti itu. Seharusnya presiden bisa menerbitkan Perpu. Berlaku Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dia sebenarnya sedikit saja di bawah undang-undang. Dia bisa berlaku misalnya 3 bulan. Setelah itu Perpu itu bisa, kalau tidak disetujui oleh DPR, selesai, disetujui oleh DPR menjadi undang-undang. Nah, itikat baik Mahkamah Agung itu sayangnya tidak didukung dengan prosedur hukum yang benar, dengan aturan yang benar. Itikat baik Mahkamah Agung itu adalah dalam keadaan pandemik ini, kita tetap harus berjalan sidang. Terdakwa tidak bisa dihadirkan ke persidangan lewat mekanisme virtual. Nah, kebetulan saya pernah mengalami sidang virtual tersebut. Dalam penanganan perkara yang saya tangani, terdakwa nggak bisa keluar dari, maaf, ada satu perkara lain, bukan klien saya. Ya, klien saya itu menjadi saksi di dalam perkara itu. Terdakwa tidak bisa keluar dari ruang sidang, karena tidak bisa keluar dari tahanan, tidak bisa dibawa ke persidangan, karena tidak diizinkan oleh lapas, maka diambil video dari lapas. Klien saya menjadi saksi di ruang pengadilan. Nah, kemudian pada saat yang berbeda, klien saya kebetulan saat itu ditangguhkan penahanan karena sedang berobat. Klien saya tidak ada di rutan, dia bebas ada di luar, dia jadi terdakwa, dia hadir di persidangan, tapi yang menjadi saksi adalah terdakwa yang ditahan di rutan Cipinang. Itu pun disidangkan dengan virtual.
Tapi ya Allah ya Tuhan, sedihnya saya, proses peradilan itu ala kadarnya pemeriksaan. Benar-benar ala kadarnya. Kita tidak bisa menggali secara maksimum karena teknologinya luar biasa amburadul. Kita mau dengar apa, akhirnya ya sudah cukup ya, jangan pusing kita dengar ya jawabannya. Sebentar-bentar putus. Jangan jauh, Rahma. Jangan bicara antara ruang sidang dengan ruang tahanan. Kita saja ini kadang-kadang hilang suara. Bagaimana keadilan mau ditegakkan dengan cara yang begitu? Jadi, sekali lagi mengatakan, tidak, mohon maaf kepada hakim, jangan Anda jadikan perma itu sebagai choice pilihan, bahwa Anda boleh memilih antara hadir secara offline atau virtual. Bukan itu. Tidak diberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memilih. Prinsipnya hakim harus mengadili dengan hadirnya terdakwa di ruang sidang offline. Ya. Tetapi jika keadaan adanya keadaan-keadaan tertentu, baca pasal 1 itu, perma itu. Kapan boleh virtual? Adanya keadaan-keadaan. Keadaan-keadaan apa? Keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu misalnya bencana alam, wabah, dan lain-lain yang tidak ada keadaan yang pada dasarnya begini. Keadaan-keadaan tertentu adalah yang tidak memungkinkan dihadirkannya terdakwa di ruang sidang. Tapi persidangan harus tetap berjalan. Makanya disitulah hakim silakan menggunakan kewenangannya untuk menggunakan virtual. Tapi jangan sembarangan Anda pilih virtual. Kalau memang kembali dalam kasus Habib Rizik, kalau saya sih bisa saja mengatakan begini, saya bisa saja memahami kalau memang Habib Rizik harus disidangkan secara virtual. Tapi nyatakan dulu keadaannya itu apa yang sesuai dengan perma itu. Ada nggak keadaan darurat? Saya mau melepaskan diri dulu dari perdebatan perma ya. Kedudukan hukum perma, saya mau melepaskan diri dulu. Karena kan majelis hakim merujuk kepada perma itu. Lihat dulu keadaan daruratnya apa, keadaan tertentunya apa. Bahwa selama ini memang tidak ada satupun yang dihadirkan ke persidangan. Ya oke, karena COVID. Tidak bisa dikeluarkan, keluar masuk orang dari tahanan. Mungkin tapi nyatanya tidak seperti itu loh, Kak Nasrullah. Makanya saya bilang tadi, kalau itu bisa dibuktikan, tidak ada satu orang pun yang keluar masuk dari ruang sidang. Maaf, dari ruang tahanan selama ini, ya saya bisa memaklumi. Tapi kalau ternyata ada 1-2 yang bisa dihadirkan langsung ke ruang sidang, kenapa Habib Rizik yang minta dia dihadirkan tidak boleh? Alasannya pernah saya dengar di salah satu televisi, majelis hakim mengatakan, Habib, ini Anda kan banyak pengikut. Dikhawatirkan pengikut Anda nanti akan berduyun-duyun datang ke pengadilan. Loh, itu bukan persoalan hakim. Bukan persoalan Anda, majelis hakim. Itu persoalan keamanan, pihak keamanan dari negara yang harus mengamankan persidangan itu. Bisa dibatasi kan yang boleh masuk ke ruang sidang total sekian orang karena duduknya sudah ada jarak. Jumlah lebih dari itu tidak boleh lagi masuk, tutup. Tapi juga jangan diakal-akalin, di dalamnya sudah diisi oleh orang-orang tertentu semua. Ya, buka saja persidangan itu. Nah, persoalannya adalah sekarang saya mau beralih. Kedua adalah terkait dengan perma. Ya. Perma itu boleh ada, ya, walaupun tadi kita mempermasalahkan dari urut-urutan peraturan perundang-undangan kita, tapi sifat dari perma itu adalah materi muatannya harus pengaturan lebih lanjut dari undang-undang, dari KUHP. Kalau ada pengaturan perintah undang-undang, silakan Mahkamah Agung membuat pengaturan lebih lanjut. Nah, tapi perma itu juga harus dipahami sama derajatnya, tidak beda dengan perkap, peraturan Kapolri.
Nggak ada beda itu Perma dengan peraturan Kapolri. Sama, hanya saja dikeluarkan oleh institusi yang berbeda. Perkap itu berlaku secara internal di kepolisian. Ya, tidak boleh menjadi hukum acara. Perkap, Perma tidak boleh menjadi hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana itu tidak boleh diatur dengan peraturan setingkat Perkap, peraturan Kapolri atau peraturan Mahkamah Agung. Kalau hukum acara pidana itu boleh diatur dengan peraturan setingkat peraturan Kapolri atau peraturan Mahkamah Agung, maka nanti tidak perlu lagi ada KUHP. Untuk tahap penyidikan, peraturannya terbit adalah peraturan Kapolri. Itu rujukannya. Coba bayangkan hukum acara pidana kita nanti rujukannya peraturan Kapolri. Untuk tahap penuntutan, pedoman kita nanti peraturan Jaksa Agung. Untuk sidang pengadilan nanti peraturannya Mahkamah Agung. Nah, itu harus diingat terlebih dahulu. Hati-hati dalam membuat produk hukum, jangan sampai jangankan materi muatannya, secara formalitasnya saja sudah bermasalah. Ya. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Margar itu juga sudah disitir oleh Rahma. Peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung tidak boleh mempunyai materi muatan menyampingkan atau meniadakan norma yang ada di dalam undang-undang. Tidak boleh, itu bahaya sekali nanti. Ya, coba bayangkan peraturan itu menyampingkan undang-undang. Mahkamah Agung sudah membuat, jadi Mahkamah Agung ini nanti menjadi lembaga legislatif, merangkap. Nggak perlu DPR juga kayaknya nanti. Yudikatif. Jadi silahkan membuat peraturan, boleh membuat peraturan-peraturan, tetapi tidak menyampingkan hukum acara pidana yang ada. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa janganlah pengadilan itu menjadi lembaga yang melahirkan produk-produk yang sangat tidak adil nanti. Pengadilan harus melahirkan produk-produk dan hasil-hasil yang adil. Hakim adalah sebuah organ yang luar biasa dipercayakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Janganlah di tangan Anda hukum dan keadilan menjadi berantakan. Anda harus berani menegakkan hukum yang baik dan benar. Nah, sekali lagi saya katakan, majelis hakim yang mulia, majelis hakim yang terhormat yang mengadili perkara yang seperti ini, jangan jadikan Perma itu sebagai argumentasi yuridis Anda untuk menentukan ini mau disidangkan secara virtual atau offline. Jadikan Perma itu apabila keadaan-keadaan yang ada tidak memungkinkan dihadirkannya terdakwa secara fisik di ruang sidang, maka pilihannya diberi kepada hakim untuk melaksanakan secara virtual. Ya, saya agak sedikit lebih longgar daripada Pak Margar itu, karena Pak Margar itu secara tegas mengatakan tidak ada ruang itu. Saya menafsirkan seperti itu tadi. Tapi saya mengatakan bahwa ini ada kondisi darurat sekarang, Mahkamah Agung dengan itikat baik, walaupun salah produk hukumnya. Tapi seharusnya lewat Perpu kan tadi Kak Nasrullah mengatakan bukan dengan Perma, tetap Perma tidak bisa dibuat rujukan. Ya, makanya saya sependapat dengan kalimat itu, tapi sayangnya sekarang ini Perpunya tidak ada, Mahkamah Agung mengisi kekosongan itu dengan Perma. Nah, lucu, nanti akan jadi perdebatan akademis lagi. Bolehkah Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum itu dengan Perma? Rasanya tidak pada momentum ini kita perdebatkan. Yang kita perdebatkan adalah sekarang memang sedang ada wabah. Pada saat kemarin sidang-sidang, ketika terdakwa tidak boleh keluar dari ruang tahanan pada masa itu, maka ada kondisi yang sangat darurat, Mahkamah Agung tidak ada pilihan harus menerbitkan. Tapi Kak Nasrullah tidak karena semua kan? Pemerintah lalai tidak menerbitkan Perpu. Banyak juga persidangan yang dihadirkan secara fisik kan, tidak semuanya virtual. Setuju, saya sependapat itu, makanya jadi, seperti equality before law-nya di mana begitu?
penggunaan perma ini oleh hakim harus benar-benar selektif karena disebutkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, masalahnya apakah Habib Rizik ini manusia yang berbeda dengan manusia lain? Apakah karena Habib Rizik bawa banyak pengikut? Nah, kalau Habib Rizik banyak pengikut, coba bayangkan satu saat ada sidang seorang gubernur, kepala daerah yang banyak pengikutnya. Hakim memperkirakan ini akan banyak pengikut gubernur itu yang akan hadir ke ruang sidang. Maka dipakai sidang virtual. Ini hati-hati loh, jangan itu argumentasinya. Soal banyak pengikut, tugas aparatur keamanan negara yang mengamankan di luar sidang. Kan dalam ruang sidang kan dibatasi jumlahnya. Bisa dilihat ruang sidang, bikin aja jarak 1 meter kiri kanan, udah selesai. Paling 20 orang bisa masuk. Baik. Tapi di luar mungkin ya, di jalanan biasanya kan seperti Kalau di jalanan mah itu kan tugas aparat penegak hukum loh. Faktanya kalau teman-temannya Habib Rizik ini 212 itu berapa banyak? 1 jutaan kan? Aman dan tertib negara. Enggak, ini kan COVID begitu kan istilah. Iya, kalau oke lah, kalau COVID disitulah aparat penegak hukum di lapangan mengamankan, nggak boleh. Ya, tapi nyatanya ke terdakwa yang tidak banyak pengikut pun yang kebetulan berseberangan dengan pemerintah dilakukan virtual. Sementara kasus korupsi begitu tidak virtual. Kalau dilakukan virtual dan terdakwanya seperti tadi yang dibilang Sah Ganda Nainggolan ya. Iya, dan Jumhur ya. Ya kalau dia nggak keberatan ya silakan. Mungkin dia sendiri menginginkan virtual. Tapi kan Kak Nasrullah bilang tadi wajib. Apanya? Hadir ke ruang sidang. Prinsipnya wajib. Baik. Prinsipnya wajib, tetapi Mahkamah Agung lewat permanya membuat keadaan bagaimana ini caranya menghadapi orang yang tidak boleh keluar dari tahanan. Baik, kalau melihat diskusi tadi kira-kira ya bisa disimpulkan ya karena dasar hukumnya kalau menurut penjelasan Nasrullah tadi minimal perpu lah, tapi ini malah perma yang jauh di bawahnya. Bisa dikatakan pengadilan ini melanggar hukum begitu. Apakah pengadilan yang dilakukan dengan melanggar hukum bisa melahirkan keadilan? Kita akan membahasnya sesaat lagi.